Perkenalkan, saya Diarini Prasetyo dengan NPM 24013010111. Nama saya Samdava Oktariska Rahmadityan dengan NPM akhir 117. Perkenalkan, nama saya Devi Ayunda Nur Aini dengan NPM 24013010119. Perkenalkan, nama saya Salma Syifa dengan NPM akhir 172. Perkenalkan, saya Davina Solvi Dunavia dengan 3 digit NPM terakhir 181. Perkenalkan, saya Nila Frotul Afifa dengan nomor NPM 240130101086. Perkenalkan, nama saya Petra Triananda Pasaribu dengan NPM terakhir 189. Perkenalkan, nama saya Sayyidatun Kamila dengan NPM akhir 193. Nah, baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagian awal dari bab Computing and Communication Research. Nah, bab ini membahas berbagai sumber daya teknologi yang digunakan dalam sistem komputer untuk mengolah, menyimpan, dan menyampaikan informasi. Nah, sumber daya tersebut meliputi hardware, software, jaringan komunikasi, serta berbagai perangkat teknologi lainnya yang mendukung sistem informasi. Nah, pada bagian awal ini kita akan membahas hardware, yaitu komponen fisik komputer yang dapat dilihat dan dapat disentuh. Nah, hardware sendiri memiliki peran penting karena menjadi dasar dari seluruh proses komputasi yang terjadi dalam sistem komputer. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 komponen, yaitu prosesor, memori, dan juga storage. Untuk yang keempat dan kelima akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, komponen yang pertama ada prosesor atau CPU, Central Processing Unit. Nah, prosesor sering disebut sebagai otak komputer karena berfungsi menjalankan instruksi dan mengontrol seluruh operasi sistem komputer. Nah, prosesor ini melakukan berbagai proses seperti perhitungan, pengolahan data, serta mengatur pergerakan data dari satu bagian komputer ke bagian lainnya. Nah, berdasarkan arsitekturnya, prosesor ini dibagi menjadi beberapa jenis seperti 32 bit prosesor yang mampu memproses data 32 bit dalam satu waktu dan 64 bit prosesor yang mampu memproses data lebih besar sehingga kinerjanya itu bisa lebih cepat dan lebih efisien. Nah, komponen yang kedua adalah memori yang biasanya disebut sebagai RAM atau Random Access Memory. Nah, memori ini berfungsi sebagai penyimpanan sementara yang digunakan komputer saat menjalankan program atau memproses data. Nah, ketika kita membuka aplikasi atau menjalankan suatu program, data tersebut akan disimpan sementara di dalam memori agar prosesor itu dapat mengaksesnya dengan cepat. Nah, namun memori bersifat sementara sehingga data yang ada di dalam RAM akan hilang ketika komputer dimatikan. Nah, selain RAM, terdapat juga cache memory, yaitu memori berukuran kecil tetapi memiliki kecepatan sangat tinggi yang membantu mempercepat kinerja prosesor. Komponen yang ketiga adalah storage, yaitu media yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen. Nah, berbeda dengan memori yang bersifat sementara. Nah, data yang disimpan pada storage tidak akan hilang meskipun komputer itu dimatikan. Nah, storage ini memiliki 2 jenis utama, yaitu yang pertama fixed storage dan removable storage. Fixed storage adalah penyimpanan yang terpasang langsung di dalam komputer. Contohnya seperti hard drive atau SSD. Sedangkan removable storage adalah media penyimpanan yang dapat dipindahkan antar perangkat seperti USB flash, drive, CD, atau DVD. Nah, untuk yang selanjutnya ada input device atau perangkat masukan. Nah, untuk perangkat input ini adalah komponen perangkat keras yang berfungsi memasukkan data, informasi, atau instruksi ke dalam sistem komputer, di mana input ini mengubah fisik seperti suara atau gambar menjadi sinyal digital untuk diproses CPU. Contoh utamanya adalah keyboard, mouse, scanner, mikrofon, dan webcam. Operasi bisnis itu membutuhkan sejumlah besar data input dan output, dan perangkat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Meskipun banyak perangkat input dan output tersedia,
hanya beberapa yang mendapatkan penerimaan luas. Nah, ternyata terdapat dua kendala pada data yang dikumpulkan oleh manusia. Yang pertama adalah prosesnya lambat, yang kedua umumnya tidak mencapai tingkat akurasi yang sangat tinggi seperti data yang dikumpulkan oleh mesin. Nah, untuk kendala kedua ini juga termasuk kendala konsistensi. Nah, selanjutnya adalah output device atau perangkat luaran. Layar komputer seperti monitor dan printer adalah dua perangkat luaran atau output device yang paling umum dalam komputasi modern. Nah, printer dan juga monitor ini telah mengalami kemajuan. Perubahan utama pada printer itu terletak pada resolusi pencetakan, kecepatan pencetakan, dan juga warna. Nah, printer umum saat ini itu menggunakan teknologi laser atau inkjet. Untuk printer laser pada dasarnya adalah mesin fotokopi, sedangkan printer inkjet ini menyebarkan tinta ke permukaan kertas. Nah, selanjutnya ada multimedia, yang awalnya input itu didominasi oleh papan ketik atau keyboard dan output berupa teks pada layar monokrom. Kini sistem komputer multimedia mengintegrasikan audio, video, gambar, dan animasi secara digital. Untuk multimedia ini juga menyediakan informasi dalam berbagai bentuk seperti audio untuk tunanetra dan juga video atau gambar untuk penyandang disabilitas kognitif dan literasi rendah. Nah, kemampuan multimedia ini juga membantu komunitas disabilitas untuk berinteraksi secara bermakna dengan sumber daya yang tersedia. Nah, di sini selanjutnya saya akan membahas mengenai personal computing device. Nah, jadi personal computing device itu awalnya menggunakan mikrokomputer yang disebut dengan personal komputer dan digunakan secara individu tanpa terhubung ke jaringan. Tapi saat ini mikrokomputer dapat terhubung melalui jaringan sehingga pengguna dapat berbagi file, printer, dan sumber daya lainnya. Perangkat ini juga memiliki keunggulan seperti baterai yang tahan lama, akses jaringan berkabel, kemampuan sinkronisasi data, serta layar yang kecil namun tetap berfungsi. Nah, lalu personal computing device ini contohnya seperti cell phones with interactive message and video. Jadi ponsel itu dapat menampilkan pesan teks, gambar, dan video pendek serta memiliki kemampuan komputasi sederhana. Selain itu, ponsel juga memiliki fitur seperti daftar kontak, alarm, dan kalender yang membantu mengatur jadwal dan mendukung kegiatan bisnis. Lalu contoh kedua adalah home networks. Jadi ini memungkinkan beberapa komputer di rumah itu dapat terhubung ke internet melalui modem kabel atau disebut dengan DSL dengan koneksi berkecepatan tinggi. Nah, untuk membagi satu koneksi internet ke beberapa perangkat, biasanya digunakan wireless router yang menghubungkan modem yang kabel tadi dengan komputer melalui jaringan nirkabel. Nah, pengguna itu juga perlu mengatur keamanan jaringan seperti menggunakan password dan enkripsi data agar koneksi itu tidak dapat diakses oleh orang lain. Nah, selanjutnya yaitu smart cell phones. Nah, sebuah ponsel itu bisa dianggap pintar jika bisa melakukan tugas-tugas dari komputer mikro. Yang pertama ada home network. Cara kerjanya, begitu sinyal masuk, ISP akan mengirimkan sinyal ke modem. Lalu modem akan mendistribusikan data ke router. Nah, selanjutnya akan terjadi transmisi nirkabel, di mana router akan mengubah data menjadi gelombang radio. Selanjutnya terjadi penerimaan, di mana kartu nirkabel di laptop ataupun ponsel akan menangkap gelombang tersebut dan mengubahnya kembali menjadi data digital. Selanjutnya ada wireless security. Nah, karena sinyal nirkabel ini bisa ditangkap oleh orang lain, maka keamanan akan menjadi hal yang sangat penting. Yang pertama, pengguna itu bisa memasang kata sandi, di mana pengguna itu disarankan untuk mengatur kata sandi rahasia untuk membatasi akses dari orang yang tidak diinginkan. Selanjutnya ada enkripsi, di mana bisa menggunakan word equivalent privacy untuk mengacak data agar tidak mudah dibaca oleh orang lain. Nah, meskipun begitu, teks mencatat bahwa WEP ini itu masih bisa memiliki risiko untuk diretas. Yang selanjutnya yaitu home computing security. Yang pertama ada update.
Nah, rutin melakukan update dari vendor resmi dapat menutup celah keamanan yang sering dimanfaatkan oleh hacker untuk mencuri data atau merusak sistem. Selain aspek keamanan, pembaruan ini juga memastikan komputer tetap kompatibel dengan perangkat keras dan juga fitur perangkat lunak terbaru. Lalu ada virus and worm, di mana virus dan worm ini adalah program jahat yang mampu menggandakan diri untuk merusak data atau melumpuhkan sistem. Keduanya bisa memicu serangan denial of service atau DOS yang membanjiri server dengan traffic sehingga macet. Nah, penggunaan antivirus yang selalu terbaru itu bisa menjadi perlindungan wajib. Lalu ada spyware, yaitu program mata-mata yang menyusup untuk memantau aktivitas pengguna dan juga mencuri informasi tanpa izin. Untuk mengatasinya, diperlukan perangkat lunak anti-spyware khusus yang dijalankan secara rutin guna mendeteksi dan juga menghapus penyusup tersembunyi. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi software atau perangkat lunak. Nah, dalam sistem informasi, software adalah program yang mengatur kerja komputer dan mengolah data pengguna. Nah, dalam materi software ini kita akan membagi menjadi dua subbab. Yang pertama yakni sistem software atau sistem dari perangkat lunak, dan yang kedua adalah mengenai application software atau perangkat lunak aplikasi. Oke, kita bahas yang pertama dulu ya teman-teman, yakni mengenai sistem software. Nah, sistem software ini berfungsi untuk mengelola dan mengontrol operasi komputer. Contoh fungsinya adalah mengatur proses komputer, kemudian menghubungkan pengguna, aplikasi, dan juga hardware. Dan contoh dari sistem operasinya sendiri ini adalah berbentuk seperti Windows XP, Mac OS X, dan Unix. Nah, sistem operasi dalam software yang berbentuk mainframe ini lebih kompleks karena melayani banyak pengguna sekaligus. Nah, sedangkan sistem operasi yang berbentuk microkomputer ini lebih sederhana karena biasanya digunakan oleh satu pengguna saja. Nah, untuk pembahasan yang kedua yakni mengenai application software atau perangkat lunak aplikasi. Nah, application software ini digunakan untuk mengolah data dan juga membantu pekerjaan pengguna. Jenis aplikasinya biasanya berupa pre-written software atau off-the-shelf software, yakni software yang sudah tersedia dan dapat langsung digunakan. Contohnya software pajak, software penggajian, akuntansi. Nah, kelebihan dari application software ini biasanya adalah langsung tersedia dan biayanya lebih murah. Untuk jenis aplikasi selanjutnya akan dilanjutkan di slide berikutnya. Teman-teman, di slide kedua kita akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, yakni mengenai application software. Nah, di slide sebelumnya kan sudah dibahas pre-written software. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai custom application software. Tadi ada yang sebelumnya adalah aplikasi yang sudah tersedia. Nah, yang sekarang adalah software yang dibuat khusus untuk kebutuhan organisasi tertentu. Jadi dibuat khusus untuk organisasi tertentu saja. Nah, contohnya adalah sistem manajemen perusahaan, sistem database khusus. Jadi dua contoh itu adalah contoh aplikasi software yang custom, jadi harus dibuat khusus. Nah, kekurangan dari custom application software ini adalah biasanya biayanya itu lebih mahal dan juga membutuhkan programmer, jadi lebih rumit lah. Nah, untuk contoh dari application software yang ketiga atau yang terakhir yakni user written software, yakni software yang dibuat langsung oleh pengguna atau end user menggunakan aplikasi tertentu. Contoh softwarenya berupa Microsoft Excel dan Microsoft Access. Nah, fitur yang membantu seperti macros, yakni otomatisasi langkah kerja, dan juga wizard
panduan membuat program sederhana. Nah, dua contoh fitur tersebut adalah yang membantu pengguna atau end user ini untuk menggunakan aplikasi tertentu. Nah, untuk pembahasan selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada communications. Nah, komunikasi ini di mana kecepatan transmisi data antar komputer yang terjadi melalui sistem telepon umum seringkali lebih lambat daripada ketika komputer terhubung melalui jaringan mereka sendiri. Nah, komunikasi ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada public connections, yaitu protokol untuk sistem telepon umum yang ditetapkan untuk memenuhi kriteria minimum transmisi suara dan transmisi analog kualitas rendah, dan kualitas yang dibutuhkan untuk komunikasi suara jauh lebih rendah daripada yang dibutuhkan untuk transmisi data komputer. Nah, sinyal digital komputer dan kecepatannya ini lebih tinggi melampaui tujuan awal protokol telepon. Nah, di dalam tabel ini terdapat beberapa koneksi. Yang pertama ada modem telepon. Kecepatannya itu 56 kbps, yang dimana perangkat ini untuk menghubungkan komputer melalui saluran telepon standar. Yang kedua ada modem kabel. Kecepatannya itu 2 mbps, yang dimana perangkat ini terhubung ke kabel koaksial provided yang disediakan oleh penyedia TV, kabel ke komputer untuk akses internet. Nah, kecepatan modem ini bervariasi di mana sangat jauh dengan 2 mbps yang sering dipublikasikan kecepatannya yang tertera di iklan oleh penyedia TV kabel. Yang ketiga ada jaringan digital. Kecepatannya itu sekitar 128 kbps sampai 1,5 mbps, di mana koneksi yang menggunakan saluran telepon standar sebagai saluran terpisah yang berkomunikasi dengan kecepatan 64 kbps masing-masing. Saluran-saluran tersebut digabungkan sehingga bandel dasar yang terdiri dari 2 saluran menghasilkan kecepatan komunikasi 128 kbps. Bandel yang paling sering digunakan adalah 23 saluran yang menghasilkan kecepatan komunikasi 1,5 mbps. Yang terakhir ada jalur pelanggan. Kecepatannya itu 32 mbps, di mana teknologi yang mirip dengan ISDN tetapi lebih canggih dalam memanfaatkan kemampuan kecepatan komunikasi saluran telepon. Versi yang lebih baru yaitu XDSL dapat mencapai kecepatan hingga 52 mbps. Yang kedua ada private lines, di mana saluran pribadi yaitu sirkuit yang selalu terbuka untuk lalu lintas komunikasi. Terdapat 2 jenis saluran pribadi yang populer, yaitu saluran T1 dan saluran T3. Nah, saluran T1 ini sering digunakan oleh organisasi bisnis dengan volume lalu lintas komunikasi data yang tinggi, sedangkan saluran T3 umumnya digunakan oleh penyedia layanan internet. Yang terakhir ada virtual private networks. Untuk menggunakan VPN, sebuah organisasi ini perlu menjalin kontrak dengan penyedia layanan internet yang menggunakan perangkat lunak tunneling. Nah, Microsoft dan Cisco Systems, vendor utama perangkat keras komunikasi dan perangkat lunak terkait, keduanya mendukung perangkat lunak tunneling. Selanjutnya ada communications networks. Nah, organisasi internasional untuk standarisasi yaitu www.iso.organisasi didirikan pada tahun 1946, yaitu organisasi ini menetapkan arsitektur standar Open System Interconnections atau OSI untuk koneksi jaringan. OSI ini terdiri dari model 7 lapisan. Yang pertama, yang paling rendah itu lapisan fisik. Yang kedua, lapisan tautan data. Yang ketiga, lapisan jaringan. Yang keempat, lapisan transportasi.
Yang kelima adalah lapisan sesi, keenam lapisan presentasi, dan yang tertinggi adalah lapisan aplikasi. Baik, selanjutnya ada protokol untuk komunikasi komputer, di mana protokol ini merupakan sebuah aturan yang mengatur bagaimana komputer itu saling bertukar data dalam jaringan. Nah, perusahaan-perusahaan maksudnya IBM dan perusahaan-perusahaan lain itu akhirnya mengembangkan protokol komunikasi ini. Jadi ada beberapa. Yang pertama itu ada SNA atau System Network Architecture, di mana sistem ini itu dikembangkan oleh IBM dengan konsep terpusat. Prosesnya itu nanti komputer terminal itu mengirim permintaan, kemudian host komputer itu mengontrol komunikasi, dan akhirnya itu host itu nanti bisa menentukan kapan perangkat lain itu dapat mengirim atau menerima data. Selanjutnya ada token ring, di mana ini juga dibuat oleh IBM. Jadi di token ring ini jaringan itu menghubungkan komputer dalam bentuk lingkaran dan menggunakan token sebagai izin gitu. Nah, prosesnya itu token berputar di jaringan, kemudian komputer yang menerima token itu dapat mengirim data, dan akhirnya setelah selesai token itu diteruskan ke komputer berikutnya. Dan yang terakhir ada Ethernet. Ini tuh yang mengembangkan itu Xerox ya, jadi bukan IBM. Dimana ini tuh teknologi jaringan yang memungkinkan komputer itu berkomunikasi langsung tanpa pusat kontrol. Prosesnya tuh komputer memeriksa apakah jaringan itu sedang kosong, kemudian kalau misalkan jaringan itu kosong, maka data itu akan dikirim. Nah, kalau misalkan terjadi collision, nanti itu komputer menunggu lalu mengirim ulang. Jadi kalau misalkan ada traffic gitu ya, atau lagi nggak kosong jaringannya, itu komputer itu akan menunggu baru nanti mengirim ulang. Nah, selanjutnya ada ini, setelah kita mengenai protokol untuk komunikasi komputer, selanjutnya kita membahas mengenai paket, di mana ini tuh merupakan data dalam jaringan itu nanti dikirim dalam bentuk paket-paket kecil. Jadi prosesnya itu nanti data besar itu nanti dipecah menjadi paket. Nah, paket ini dikirim melalui jaringan. Nah, nanti paket-paket ini diterima untuk disusun kembali menjadi data yang utuh. Selanjutnya ada Internet Network Address, di mana setiap perangkat dalam jaringan itu memiliki alamat agar dapat mencapai ketujuan datanya itu. Jadi setiap perangkat itu punya jaringan. Setiap perangkat itu memiliki alamat gitu. Kenapa? Biar data-data yang akan dikirimkan itu bisa sampai ke tujuan. Nah, prosesnya itu pakai data tuh nanti diberi alamat tujuan sehingga jaringan tahu perangkat mana sih yang harus menerima data-data itu tadi. Nah, di dalam Internet Network Address sendiri itu ada TCP RIP, di mana ini tuh merupakan sistem protokol utama dalam internet. Jadi prosesnya nanti TCP itu mengatur pembagian dan pengecekan paket data, kemudian IP itu nanti mengarahkan paket ke alamat tujuan di jaringan. Jadi IP address sendiri itu merupakan alamat unik setiap perangkat dalam jaringan, di mana nanti paket data yang dikirim dengan IP address itu dengan IP address tujuan itu nantinya dapat mengirimkan data ke perangkat yang tepat. Jadi nanti jaringan tetap menjadi alat penghubung gitu ya. Jadi IP address dengan IP address, si paket data itu punya IP address, nanti jaringan itu bisa meneruskan data itu ke perangkat yang lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi yang berikutnya ada network types atau jaringan, tipe-tipe jaringan. Jadi internet ini sebenarnya berasal dari kumpulan dari berbagai jaringan yang saling terhubung. Jadi setiap jenis jaringannya itu memiliki fungsi dan yang berbeda dalam komunikasi organisasi. Jadi perangkat seperti komputer dan printer harus terhubung ke jaringan melalui Network Interface Card atau NIC yang berfungsi untuk menghubungkan perangkat dengan jaringan dan mengatur lalu lintas data.
Kemudian ada local area network atau LAN. Jadi LAN ini sendiri adalah jaringan yang menghubungkan komputer dan perangkat lain dalam area kecil seperti ruangan ataupun gedung. Jadi media yang digunakan biasanya berupa kabel tembaga, fiber optik, ataupun wireless. Biasanya mencakup jarak yang kurang lebih sekitar 0,5 mil dengan kecepatan transfer data sekitar 10 Mbps sampai 1 Gbps. Jadi LAN ini menggunakan jaringan privat, bukan sistem telepon publik. Kemudian ada Metropolitan Area Network atau MAN. Jadi MAN ini menghubungkan jaringan dalam wilayah kota. Jangkauannya sendiri itu sekitar 30 mil. Contohnya jaringan yang menghubungkan beberapa gedung dalam satu kampus ataupun perusahaan. Kecepatan data mirip dengan LAN dan tidak menggunakan telepon publik. Kemudian ada Wide Area Network atau WAN. Jadi WAN ini digunakan untuk menghubungkan jaringan dalam jarak yang sangat jauh. Jadi menggunakan jaringan telekomunikasi publik. Saat ini banyak fungsi WAN yang digantikan oleh internet. Selanjutnya ada internet. Jadi internet sendiri adalah jaringan global yang menghubungkan banyak jaringan di seluruh dunia. Internet ini bersifat publik sehingga siapa saja bisa mengaksesnya. Jadi memungkinkan untuk komunikasi dan juga pertukaran informasi secara luas, tetapi juga memiliki resiko keamanan data. Jadi internet sendiri terdiri dari intranet dan juga extranet. Jadi intranet ini merupakan jaringan internal organisasi yang menggunakan teknologi internet. Aksesnya biasanya dibatasi hanya untuk untuk anggota organisasi saja. Biasanya dilindungi oleh firewall untuk menjaga keamanan. Kemudian ada extranet. Extranet adalah intranet yang diperluas untuk pihak luar tertentu seperti supplier ataupun partner bisnis. Aksesnya tetap dibatasi hanya untuk pengguna yang dipercaya saja. Juga menggunakan firewall untuk keamanannya. Berikutnya ada the converge of computing and communication atau konversi komputasi dan juga komunikasi. Jadi perangkat komputer dan komunikasi ini semakin menyatu. Contohnya seperti smartphone yang bisa digunakan sebagai komputer juga. Jadi pengguna dapat menghubungkan ponsel ke monitor, keyboard, dan juga perangkat lainnya untuk bekerja di mana saja. Jadi VoIP atau Voice over Internet Protocol memungkinkan panggilan suara melalui internet dengan mengubah suara menjadi data digital. Contoh layanan VoIP ini biasanya seperti Skype, Avaya, ataupun Vonage. Oke, jadi yang terakhir di sini saya akan bahas mengenai studi kasus. Nah, jadi studi kasusnya ini pada tahun 2020, platform e-commerce Indonesia yaitu Tokopedia itu mengalami kebocoran data yang cukup besar. Sekitar 91 juta data akun pengguna itu dilaporkan bocor dan akun tersebut diperjualbelikan di forum hacker. Nah, data yang bocor itu meliputi nama pengguna, email, dan password yang telah di-hash. Nah, peristiwa ini terjadi karena adanya celah keamanan pada sistem jaringan dan database perusahaan. Nah, jadi kasus ini tuh menunjukkan bahwa pentingnya keamanan jaringan, yaitu network security, dan sistem komputer dalam teknologi informasi. Perusahaan itu harus memastikan akun tersebut memiliki penggunaan yang enskripsi data, sistem keamanan sensor yang kuat, serta pembaruan software secara berkala. Kenapa? Agar pembaruan software secara berkala itu agar data pengguna tidak mudah diretas atau dihack. Nah, setelah kejadian tersebut, Tokopedia meningkatkan sistem keamanannya dan meminta pengguna untuk mengganti password akun agar lebih jauh aman.